Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Yang terhormat Bapak Pembina Pondok Pesantren, yang hormati Kepala Sekolah Unit Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Ustaz Lukman Khairuddin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Ustaz Al-Ustaz Zain Zainuddin, yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kita berurusan digoncang hati kita dengan doa yang Masya Allah. Insya Allah penduduk langit pun ikut merasakan getaran-getaran doa kita. Semoga Allah terima. Saya sampai bingung saking menghayati doanya tadi, sampai lupa saya mau ngomong apa hari ini. Allah. Ya, saya ingin menyampaikan pertama, baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam suatu hadisnya yang sangat singkat. Nanti insya Allah anak-anak kita juga akan hafal hadis itu. Addibu auladakum ala salatihi salin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Kata Nabi, ajarkanlah anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, cinta sama Nabi. Insya Allah mudah-mudahan hari ini adalah langkah kita, tahap kita sebagai orang tua mengantarkan anak kita untuk cinta sama Nabi-Nya. Kalau hari ini yang doa adalah gurunya anak-anak kita, yang berbicara di depan doa itu si guru-guru anak-anak kita, bagaimana kalau yang doanya tadi yang menggentarkan itu adalah anak kita sendiri? Bagaimana kalau yang doanya itu yang mampu meneteskan air mata itu adalah putra-putra kita, putri-putri kita yang hari ini mungkin tadi malam sebelum masuk pondok berdrama Korea atau berdrama sedih-sedih karena mau diantar ke pondok. Tapi mudah-mudahan cita-cita kita semuanya Allah dengar, Allah terima. Maka dulu dari hadis ini ada seorang ayah namanya Idris. Maka Idris ini punya anak. Pak Idris punya anak namanya Syafi'i. Maka ketika Bapak Idris ini berjalan kemana pun beliau jalan, amalan beliau nih sampai Allah kasih nama anaknya Syafi'i. Mudah-mudahan kita ada kemampuan, kita contoh, semoga keberkahannya kita juga dapat. Yang ada dalam hati dari namanya Bapak Idris, ayahnya Imam Syafi'i, kecintaan terhadap orang-orang soleh, kecintaan hatinya sama orang-orang yang baik-baik. Maka setiap ayahnya itu jualan, maka kebetulan ayahnya Imam Syafi'i itu pedagang. Setiap ada yang lewat pakai peci kelihatan bentuknya kayak santri, maka dia bilang, Ustaz, ini ada hadiah. Kalau yang datang yang santri-santri, Ustaz muda ini ada permen, doakan anak saya desa seperti Anda. Kalau ada keke, Ustaz, Pak Syekh ini ada hadiah, doakan anak saya. Cinta dalam hatinya. Belum punya anak waktu itu, masih lajang ABG, masih jualan. Maka nikah, Allah kasih anak namanya Muhammad Syafi'i. Maka ketika ibundanya Imam Syafi'i mengantarkan anaknya mondok, apa katanya? Kamu pergi gak usah pulang-pulang, karena kamu udah kuwakafkan untuk agama. Maka kepergiannya Imam Syafi'i mondok itu diantar dengan derian air mata. Sama kayak kita hari ini. Mungkin ayahnya mau meneteskan air mata agak gengsi, tapi nanti di mobil, kenapa Pak? Kesilap debu. Padahal bukan kesilap debu, karena hatinya berkecambuk. Kalau ibunya mungkin udah basah jilbabnya itu. Apalagi nanti malam pertama kan, siap-siap lah. Jadi ya diantarkan pondok. Ketika sudah bertahun-tahun nggak pulang-pulang karena memang udah diusir orang tuanya, kamu pondok. Akhirnya pada suatu hari ibunya keliling pasar jalan, sampai lewat suatu majlis, ada suatu masjid nyebutin Qala Muhammad bin Idris. Ini siapa yang nyebutin nama suamiku, ini siapa? Didatangin. Hei, siapa yang kamu sebut itu? Itu nama ulama besar di kota seberang sana. Disebutin ciri-cirinya seperti ini. Iya, betul. Kapan kamu mau ke sana?
kebetulan dalam waktu dekat saya akan ke sana. Sampaikan sama orang yang punya nama tadi Muhammad bin Idris itu bahwasanya saya ibunya sudah nunggu di rumah balik. Udah lama kok tak balik. Karena emang udah lama. Dari matanya masih mampu melihat sampai mata itu udah buta, nggak pulang-pulang. Akhirnya berangkat. Sampai di sana Imam Syafi'i, ibunda menunggu di rumah, baliklah. Oh iya, saya balik. Namanya juga ulama besar, terkenal di mana-mana, namanya disebut-sebut. Lewat kampung A dikasih hadiah unta, lewat kampung B dikasih hadiah kambing. Yang awalnya pulang hanya bawa satu kendaraan, lama-lama bawa banyak kendaraan. Maka ketika sudah mau sampai, ringkas cerita sudah mau sampai depan rumah, Imam Syafi'i suruh santrinya. Ini namanya khidmat. Jadi ada santri khidmat gurunya, bukan diperbudak, tidak, tapi khidmat, membantu program gurunya, membantu pekerjaan gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumah Muhammad Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Ya benar. Siapa? Saya santrinya, muridnya anak ibu. Di mana? Imam Syafi'i sudah dekat, sudah disemprot. Apa yang dia bawa? Dia bawa kendaraan, kambing, kuda, onta, disebutin semuanya. Kata ibunya apa? Bukan itu yang saya mau. Yang saya mau cuma Syafi'i pulang. Semuanya suruh sedekahkan. Saya nggak perlu itu. Pusing langsung santrinya. Waduh, ini bawa harta, hartanya disuruh bagi-bagi. Akhirnya dah, Imam Syafi'i pun nurut, dibagikan semuanya. Sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Syafi'i. Masuk. Syafi'i yang mana? Sampai lupa lagi. Saya putramu yang mana? Setahu aku gak ada putra. Yang saya tahu putranya udah saya wakafkan untuk agama, gak ada lagi saya punya anak. Oh, Allah bunda, saya anakmu. Siapa nama ayahnya? Idris. Dideketin, diraba itu mukanya, dipegang hidungnya. Oh ya, pesek anak saya berarti. Dipegang pipinya, oh ada teh lalat ya, oh bener ya. Kenapa mata bunda? Kenapa? Apa jawabannya? Mata saya ini udah habis. Setiap doa ingat kamu, doa minta sama Allah. Setiap nangis doa minta sama Allah. Saya minta ya Allah jadikan anak yang sekarang lagi belajar tuh jadi orang yang bermanfaat di kalangan masyarakat dan di kalangan keluarga. Bukan bermanfaat untuk keluarga saja, tidak, tapi bermanfaat untuk semuanya. Bukan nunggu jadi pejabat baru bisa bermanfaat, tapi ketika dia bisa bermanfaat untuk semuanya, di mana ada kesempatan dia maju. Itu semua yang kita cita-citakan, benar gak? Maka nanti amalannya Imam Syafi'i ini kita coba di rumah. Ketika ada orang minta-minta, kasih sedekah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi soleh, asbab barokah ini. Kenapa? Doa tabarukan sebagaimana contohkan oleh ayah Imam Syafi'i itu juga bisa kita lakukan. Kira-kira bisa nggak bapak-bapak ibu-ibu ini? Insya Allah ya. Tumbuhkan kecintaan terhadap orang-orang soleh. Maka nanti ketika anaknya di pondok, jangan ditangisin. Kalau tangis, doa. Nanti kita ada kasih resep. Resepnya jangan datang sebelum 4 bulan atau 3 bulan gitu, sekitaran itu. Kalau datang seminggu, wah sudah tuh. Dia akan berdrama panjang 41, 42, 43. Kita pusing nanti orang tuanya. Maka jangan didatangin dulu. Kalau rindu, biar dia telepon. Kita sediakan wartel, nanti anaknya telepon ayahnya, telepon ibunya. Apa yang perlu? Adik butuh ini, apa? Doa. Nanti kita yang transfer orang tuanya, anaknya yang doa, kita orang tuanya yang transfer. Maka nanti keluhan-keluhannya jadikan motivasi buat mereka. Karena sebagaimana yang dicontohkan yang lain-lain, karena pondok itu perjuangan. Anaknya sabar berjuang belajar dan jauh dari orang tua juga sabar jauh dari anaknya. Kalau anaknya saja yang berjuang tapi orang tuanya malah melanggar peraturan, kita udah kasih resep, jangan datang dulu sebelum 4 bulan atau 3 bulan. Nanti kita konfirmasi, Pak, ini kunjungan, datang, kita datang. Tapi kalau belum ada konfirmasi kunjungan, jangan datang. Kita udah kasih resepnya.
Kalau dokter kasih resep 3 kali sehari, kita minum 5 kali sehari, meninggal. Maka kita di sini sebagai dokter-dokternya kasih resep, jangan datang sebelum dikonfirmasi. Nanti dia guling-guling di gerbang itu, kayak Korea, kayak film India. Kita orang tuanya bingung. Udah daftar mahal-mahal, tapi anaknya nggak ngomong. Maka nanti saya titip pesan seperti itu. Kira-kira mudah-mudahan nanti semua niat-niat kita, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, jangan ada perasaan dalam hati kita sebagai orang tua pondok ini sebagai bengkel yang bisa mengubah sifat anak. Tidak. Pondok bukan bengkel. Seperti barang motor rusak, kita nggak bisa hidup, kita masukkan ke bengkel, keluar dari bengkel dia bisa hidup. Enggak. Tapi pondok adalah medan perjuangan, pelatihan, perubahan dari basic sifat awalnya kepada sifat yang berikutnya. Maka nanti kalau jumpa anaknya kok masih sama, berarti perjuangannya masih itu. Maka nanti sama anak-anaknya, Pak, Bu, dicatat nih, saya minta tolong ini yang dicatat ini sangat penting, urgent. Jaga pergaulan selama di pondok. Nabi Nuh punya anak, namanya Kan'an. Kita kenal kisah-kisahnya, udah tahu semua kisah-kisahnya. Tenggelam. Kata para ulama mufassirin, kenapa dia tenggelam? Diceritakan karena kan sering berhubungan, sering berteman sama teman-temannya muslim. Maka nanti di pondok ini muslim semua. Pondok ini bukan orang baik, tapi orang ingin jadi baik. Tempat orang-orang yang mau usaha jadi baik. Maka nanti Kak, Bang, Adik, jaga pergaulan. Kalau ada teman-teman yang begini-begini, pilih teman yang lain. Jangan sampai abang bergaulan sampai kabur-kabur. Kita punya pengalaman santri-santri kabur itu rata-rata nggak selesai. Ujung-ujungnya pindah dengan beribu-ribu alasan. Nah nanti kalau perlu ditulis di lemari anaknya, abang pilih teman, kakak pilih teman yang baik-baik. Jangan pilih yang guru-guru. Maka nanti semuanya kalau diikutin resep yang dari guru-guru yang disampaikan oleh pimpinan pondok sama guru-guru yang di depan kita ini, itu semua kalau resepnya kita jalani, insya Allah anaknya bertahan sampai selesai. Tapi kalau resepnya dikasih nggak diminum, nggak dijalankan, insya Allah kurang lebih cepat atau lambat dia stroke akan balik ke rumah, tak mau pondok lagi. Jadi resepnya itu diamanin, dijalankan, diingat-ingat, jangan dijemuk dulu sampai berapa bulan ke depan. Nanti Bapak pembina pondok pesantren dan Pak pimpinan pondok pesantren akan menceritakan berapa lama masa yang akan diberikan penunjuk. Maka kita rasakan dalam hati syukur karena kita punya anak kita ini mau mondok, mau belajar, walaupun ada dramanya, tapi masih banyak anak yang nggak mau mondok. Maka hari ini kita rasakan dalam hati kita, tunjukkan rasa dalam hati kita, syukur, benar-benar syukur. Kalau perlu, seperti mana saya tadi sampaikan di awal, siapkan satu waktu sedekah, memberikan hadiah buat orang lain, niatnya buat anaknya. Mudah-mudahan anaknya dipilih yang baik-baik dan bergaul dengan yang baik-baik. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Oh ya, untuk uang jajan diserahkan ke bagian tabansa. Tabansa ada di kantor bawah di bendahara. Tidak boleh megang lebih dari 20.000. Tabansa itu adalah tabungan santri. Jadi dia nanti ngambilnya satu hari sekali, nggak bisa setiap hari. Hari ini catat, besok pagi baru keluar uangnya. Senin pagi catat, Selasa pagi baru keluar uangnya. Tidak boleh lebih dari 20.000. Kalau megang uang lebih 20.000, hilang, kececer ataupun diambil temannya, kami dari pihak pondok tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan uang tersebut. Kita cari, tapi kita tak bisa nuduh orang. Kamu ambil, tak bisa. Maka itu semua nanti tidak diperkenankan. Uang 20.000 sisanya titip ke bagian tabansa, artinya tabungan santri. HP yang masih ada di tas anaknya, di dalam dompet anaknya, diambil. Mulai hari ini dan berikutnya tidak ada peringatan. Peringatannya cukup hari ini saya berdiri di sini. Karena nanti kalau anaknya bermasalah buat kasus, biasanya nanti jumpanya sama saya. Nanti HP yang teman-teman adik-adik bawa akan seperti ini. Kami dari pihak pondok akan menyitanya dan tidak akan dikembalikan, dipecahkan di hadapan teman-teman santri yang lain. Ini contoh dari pelanggaran kakak-kakak
kelasnya beliau-beliau yang sekarang udah kelas 3, kelas 2, kita pecahkan. Kenapa? Kita sibuk ngajar capek-capek, rusak dalam waktu 2 menit gara-gara telepon. Kita ngajarkan berjam-jam, hilang gara-gara 2 menit. Ustaznya ngantuk dulu tahfidz tuh, lama kali stop pun cuma setengah pojok, tak lancar pula tuh. Habis itu diam-diam buka HP, hilang lagi setengah pojoknya. Nyarinya susah, hilangnya mudah. Maka nanti HP-nya ketika mau balik, abang mana HP? Nah, buat balik pak. Kalau nanti ketangkap, saya ulangi sekali lagi, tidak ada peringatan yang cukup. Di hari ini saya berdiri di sini, adapun mulai sore nanti ataupun nanti malam ketangkap, maka langsung dimusnahkan. Pemusnahannya di hadapan seluruh teman-teman santri putra dan santri putri supaya jadi pelajaran, tidak ada yang mengulang. Seperti itu. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah terima perjuangan kita hari ini, Allah terima pengorbanan kita hari ini. Jangan pernah putus doa, pasang harapan yang tinggi sama Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita sebagai umatnya. Jangan pasang harapan sama kami ini orang lemah, tidak bisa didik, tapi kami bisa mendidik karena dibantu oleh Allah. Maka selipkan juga nanti doa, ya Allah berikan kesabaran buat guru-gurunya, guru-guru anak kami, semoga sabar didik anak kami yang mungkin agak sulit belajar, diberi kekuatan dan kesabaran yang kuat untuk mendidik anak kami, supaya kami pun bisa jalani tugas kami. Mungkin lebih kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.